Wa sunanuhu utawi piro-piro sunnahnya wudu, ail wudu'i tegesi wudu. Kesunahannya wudu iku asyratu asyi'ah, itu ono 10 piro-piro perkara. Kesunahan wudu itu ada 10 perkara. Di sini yang dimaksud kesunahan di sini baik kesunahan sebelum wudu, kesunahan pada waktu wudu, ya, kesunahan pada waktu wudu, dan bahkan kesunahan setelah wudu. Kalau kemarin dalam sholat ada kesunahan sebelum sholat, yaitu dengan adzan dan iqamah. Ada kesunahan dalam sholat dan itu dibagi dua menjadi sunnah abad dan sunnah hayat. Sekarang tentang sunnah wudu ini secara umum, baik sebelum wudu, contohnya membaca basmalah, ya, itu sebelum wudu, atau pada waktu itu seperti sampai 3 kali atau yang lain. Wa fi ba'di nusakhil matnih, lan itu ing dalam sebagian piro-piro catatan kitab matan. Asyruh hisolin utawi lafat asyruh hisolin, maknanya 10 tingkah. Jadi di catatan kitab yang lain memakai asyruh hisolin, sedangkan dalam kitab ini memakai asyratu asya, ya, asyratu asya. Kalau di kitab yang lain memakai asyruh hisolin. Ada 10. At-tasmiyatu, yang pertama membaca basmalah. At-tasmiyatu, yang pertama membaca basmalah. Dan di Hasyiah Bajurinya ada penjelasan wa yusainu ta'awud qablaha, sebelum basmalah dianjurkan membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah basmalah dianjurkan membaca basmalah. Wah, ini apa? Butuh waktu lama ya? Di sini hamdalahnya alhamdulillahi alal islam wa ni'matihi. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yadurun. Cuman wa yusannul israr biha, ini dianjurkan dipelankan, enggak usah keras, apalagi pakai pengeras suara, ya. Kecuali dalam pendidikan, contohnya ujian praktek wudu. Karena tempat wudunya sana, gurunya di sini kan jauh. Ayo baca pakai mic, pakai dikeraskan pakai enggak apa-apa, karena dalam rangka pendidikan, ya kan. Karena kalau di sana khawatir kecipratan atau bagaimana, ya kan. Ayo semua baca di sini, mulai dari kesunahan, terus niat wudu, bahkan nih doa setelah wudu umpamanya. Tapi dijelasin, tapi besok kalau wudu ya niatnya itu ketika membasuh wajah. Ayo praktek. Kekurangan ini ya nilai umpamanya. Wa aqalluha utawi minimal atau paling titiknya tasmiyah, minimal dari basmalah iku bismillahi, lafadz bismillah. Jadi minimal basmalah bismillah. Di sini baik mau wudu atau mungkin mau makan, bismillah, sudah selesai, mendapat kesunahan. Wa akmaluha utawi paling sempurnanya tasbih, paling sempurnanya basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang ada sebuah fakta fa in tarokah moko lamun ninggalno sapa wong. Di sini meninggalkan dengan cara sengaja, ai amdan.
mongko lamun ninggalno sapa wong atas wiyata ing maca basmalah, sengaja tidak baca basmalah, ata mongko nekaaken sapa wong. Isi awalahu ya, awalahu ing dalam awali wudu, ata mongko nekaaken sapa wong biha kalawan taswiyah fi asnaihi ing dalam pertengahan wudu. Tak apa-apa kalau memang sebelum wudu dia tidak baca basmalah, tetap dianjurkan membaca basmalah di pertengahan wudu. Sekarang fa in farawa mongko lamun rampung atau selesai sapa wong ketika selesai minal wudu'i sangkeng wudu. Kalau sudah selesai wudu mongko lam ya'ti mongko tidak usah mendatangkan sapa wong biha kalawan tasmiyah, tidak usah mengucapkan basmalah karena sudah selesai wudu. Tadi yang pertama baca basmalah. Yang kedua wa waslul kaffaini, dan membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan ilal ku'aini, sampai kedua pegelangan. Sampai kedua pegelangan. Paham ya? Ku'an tempatnya gelang, sini kan. Rani, tempatnya gelang sini apa sini? Atau sini gelang? Maka ini namanya ku'aini. Kenapa? Karena tempatnya gelang. Kalau di jari-jari tempatnya cincinnya. Kalau gelang di sini. Kalau di leher tempatnya kalung. Paham ya? Jangan dibalik. Kalungnya ada di tempat cincin. Cincinnya dibuat kalung ya. Atau gelangnya ada di jari-jari umpamanya. Entah kalau yang gelang kaki. Khilkhol apa gitu dalam Fathil Mu'in ada gelang kaki ya kan. Entah hukumnya bagaimana, yang penting kalau memang mampu dan tidak sampai israf, mungkin yang apa palingnya pakai gelang karet berarti ya kan tidak sampai israf, tidak sampai mubadir atau pakai gelang tali rafia umpamanya. Lah ini waktunya membasuh kedua telapak qablal madmadati, sebelum berkumur. Qablal madmadati, sebelum kumur-kumur. Wa yaghsilu, lan membasuh sapa wong huma ing al-kaffaini salasan, sebanyak 3 kali. Sunnah sebanyak 3 kali. Jadi gini, kalau membasuh 1 kali itu mendapat kesunahan wudhu. Kalau sudah 3 kali itu ada namanya kesunahan sendiri. Paham ya? Ada penjelasan. Qauluhu wa yaghsiluhuma salasa ilaihi. Hadhihi sunnatun ukhra ghairu sunnatil wudhu. Jadi berarti kalau sampai 3 kali mendapat 3 kesunahan. Pertama, karena dia sudah sudah wasul kafaini, membasuh telapak tangan, sunnah. 3 kali karena 3 itu kesunahan sendiri, berarti mendapat 2 kesunahan atau 2 pahala. Ini wa yasiluhu masasa intaradada jika ragu-ragu fi tuhurihima ing dalam sucinya al-kafaini, ing dalam sucinya al-kafaini. Tapi gini,
Di sini ada bahasa intaroddad, ini bukan qaid. Artinya apa? Artinya suci atau yakin suci atau tidak sampai pada tahap yakin. Kedua telapak tangannya itu yakin suci atau tidak, tetap dianjurkan membasuhnya sampai 3 kali. Jadi ada komentar bahwa ini tidak menjadi qaid. Paham ya? Tapi gini, kalau sudah jelas ada najisnya di kedua telapak tangannya, itu bukan sunnah lagi, tapi hukumnya wajib karena mimbabi izalatin najasah, karena termasuk kategori wajib menghilangkan najis. Paham ya? Kalau sudah jelas ada najisnya, bukan sunnah. Waslul kafaini, membasuh telapak itu bukan sunnah lagi, tapi hukumnya wajib. Kalau bukan najis tapi kotoran, kamu khotin, apa mukhot? Ingus ya kan? Apa mukhot? Nah, itu mungkin sunnahnya double ya, karena itu kan bukan najis tapi mukhot kotoran ya kan? Atau mungkin kotoran apa ya? Nah, itu ya berapa? Lipat ganda mungkin kesunahannya. Sunnah itu qabla idkhalihima al-ina'ah, qabla idkhalihima, sebelum dimasukkannya al-kafaini, al-ina'ah ing wadah, sebelum kedua telapak tangan itu dimasukkan ke wadah. Yang wadah itu al-mustamilah, kang berisikan opo ina, berisikan alamain atas banyu, dunal kullataini, dari yang kurang dari 2 kullah. Kalau memang mau dimasukkan ke sebuah ember atau sejenisnya yang mana isinya air itu tidak sampai 2 kullah, paham ya? Yang mana isinya tidak sampai 2 kullah. Terus fa illam yaghsilhuma kurihalahu, fa illam yaghsil, mongko lamun tidak membasuh sapa wong. Tidak membasuhuma ing kafaini, kuriha mongko makruh lahu kedui wong, atau mutawaddi, orang yang wudu, orang yang mewudu sama saja. Kuriha mongko makruh lahu kedui wong apa wong suhuma, menyelupkan al-kafaini, fil ina ing dalam sebuah wadah. Karena gini, ini berangkat dari sebuah hadis gini. Contohnya ketika tidur. Ini kan hadis, idastaiqadha ahadukum min naumihi. Idastaiqadha, ketika bangun. Ahadukum, salah satu kalian semua bangun, min naumihi, dari tidurnya. Bangun tidur, paham ya? Bangun tidur. Paham Raka? Bangun tidur Raka, nih bangun tidur. Terus ke kamar mandi atau tempat wudu. Ini tempat wudu. Di sini fala yaumis yadahu fil ina, maka diusahakan jangan sampai menyelupkan tangannya di sebuah wadah. Paham ya? Hatta yaghsilahu salasan, sehingga sebelumnya dia harus membasuh sebanyak 3 kali. Paham ya? Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena selama tidur Raka itu nggak tahu tangannya itu kemana. Apa garuk-garuk ya? Hah? Paham ya? Paham. Tangannya kemana?
Aina batat yadu, menggaruk apa, pegang apa, nggak tahu ya kan. Bisa jadi terus waktu tidur tangannya terus di lantai, yang mana lantainya kotor ya kan, karena 2 bulan nggak disapu umpamanya, itu kan kotor tangannya. Ketika bangun tidur maka fala yaghmis, diusahakan jangan sampai langsung memasukkan tangan ke sebuah wadah. Bagaimana? Ya diusahakan sebelumnya dibasuh terlebih dahulu. Paham ya? Terus selanjutnya apa? Wa in tayakona ya. Wa in tayakona tuhurahuma. Wa in tayakona, jika yakin sapa wong tuhurahuma ing sucinya al-kafaini, mongko lam yukroh, mongko tidak makruh lahu baginya, bagi seseorang opo wamsuhuma, opo menyelupkan al-kafaini, wamsuhuma, opo menyelupkan al-kafaini. Jadi kalau memang sudah yakin, ya nggak apa-apa, karena itu masih belum kategori apa? Masih belum kategori raf'il hadas ya, paham ya? Kita memasukkan air itu masih belum kategori niat menghilangkan hadas. Kalau sudah niat menghilangkan hadas, itu masalahnya air itu kan dunal gulatain, kurang 2 gula, berarti menjadi air mustakmal, paham ya? Cuman sekarang kita rata-rata wudhunya pakai keran ya kan, pakai keran, atau mungkin bukan keran tapi airnya banyak ya, airnya banyak. Tapi walaupun banyak ya jangan sampai kita lalai, airnya banyak nggak apa-apa, akhirnya tangannya kotor ya kan, pegang sembarang ya kan, pegang sembarang terus dimasukkan, itu kurang baik. Itu namanya wad'us syai'i fi ghairi mahalli fa huwa dzulmun, meletakkan suatu yang bukan dalam tempatnya, itu namanya dolim. Karena air itu banyak yang menggunakan, ada yang kumur-kumur dengan air itu ya, dan seterusnya. Maka diusahakan tangannya dibasuh terlebih dahulu.